Halo Sobat Investor, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sudah bisa tersenyum lega dengan kenaikan indeks harga saham gabungan atau ISG pada perdagangan kemarin? Ya, jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 9 Juni 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui IHSG pada perdagangan kemarin 8 Juni 2026 berhasil rebound dengan penguatan yang demikian signifikan, yaitu mencapai 404,51 poin atau 7,57% dan berhasil bertengger di level 5.746,65 pada penutupan sore hari. Porsi penguatan ini jauh melebihi dengan pelemahan indeks pada perdagangan awal pekan atau sehari sebelumnya, di mana saat itu indeks juga turun cukup dalam, yaitu mencapai 252,63 poin atau sebesar 4,52%. Sehingga di sore hari parkir di level 5.342,14. Lalu apa saja yang membuat indeks bergerak demikian volatile dalam perdagangan 2 hari terakhir? Dan faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya hal tersebut, dan terutama apa yang perlu disikapi oleh investor dalam kondisi pasar yang demikian. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bergabung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Mas Taufan. Jadi bagaimana nih Mas, pasar menghijau sehijau-hijaunya ini pada perdagangan kemarin? Senang semua ya Mas? Ya. Nah, senang tapi kaget juga sih Mas. Nah iya, padahal di hari sebelumnya turunnya juga cukup dalam. Nah ini langsung masuk ke pembahasan. Menurut Mas Reza sendiri, apa faktor utama yang membuat indeks hanya dalam 2 hari volatilitasnya demikian tinggi? Turun demikian dalam lalu kemudian melompat juga jauh lebih tinggi. Ya, oke. Mungkin kalau kita bicara secara formal memang didorong oleh faktor eksternal yang membaik dicampur dengan teknikal ya. Jadi sentimen global juga membaik kan, US Treasury-nya juga membaik. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi teknikal, terutama dari sisi domestik, memang tekanan sebelumnya kita kalau lihat 1 minggu itu kan kondisinya sangat-sangat oversold. Jadi begitu tekanan mereda dan muncul sentimen positif, itu pasti pergerakannya akan lebih sensitif sehingga naik atau turun tajam itu sangat mungkin terjadi, Mas. Tapi apalagi kemarin kita lihat, kita juga cukup apresiasi bahwa DPR mendorong buyback saham BUMN. Kemarin Pak Dasko juga mengumpulkan Bank Himbara, BPJS, asuransi, dan mereka cukup banyak membicarakan mengenai fundamental yang baik terhadap saham-saham BUMN dan muncul wacana buyback. Dan diskusi kemarin juga, diskusi lalu juga dihadiri oleh Danantara dan Menseknek. Itu juga menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga dalam pemerintahan menghadapi masalah ini, sehingga kepercayaan publik harusnya semakin meningkat. Makanya kemarin kalau kita lihat mereka rame-rame langsung banyak yang pasang posisi untuk beli, Mas. Baik. Gitu. Nah ini kita bicara soal fundamental lalu kepercayaan publik dan semacamnya begitu. Nah sejumlah analis atau mungkin pengamat pasar modal maupun pengamat perekonomian secara umum tidak sedikit yang mempercayai bahwa kondisi fundamental ekonomi kita sebenarnya cukup resilient. Nah lalu apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kalau kita berandai-andai atau mencoba membaca pemahaman dari investor global sehingga capital outflow ini masih belum bisa, kalaupun nggak bisa dihentikan itu cukup diminimalisir gitu. Oke. Kalau kita lihat ya sebetulnya kan ada beberapa aspek. Misalnya kita ambil aspek fundamental. Ekonomi Indonesia memang relatif solid dan resilient ya. Kalau kita lihat secara fundamental seperti suku bunga barusan naik juga kemarin, terus kemudian juga neraca perdagangan masih surplus, terus kemudian juga inflasi masih terjaga. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi juga masih lumayan. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita lihat data ekonomi Indonesia ya not bad gitu. Kita tuh resilient. Cuman kan kemarin yang terjadi adalah
dari faktor trust terkait reformasi pasar modal, Mas. Jadi kita melihat bahwa kualitas pasar, likuiditas, transparansi, dan juga kemudahan akses investasi itu juga cukup dipertimbangkan. Jadi isu free float, konsentrasi pemilikan, itu akan mempengaruhi persepsi risiko. Jadi mungkin ada beberapa yang melihat bahwa ini trust, tapi juga ada juga yang melihat bahwa ini juga sebagai penyesuaian, Mas, terhadap risk premium pasar di Indonesia. Karena kan terus terang setelah kemarin FTSE dan MSCI segala macam, pasar modal kita mengalami reformasi. Jadi ini sedang mencari ke titik equilibrium yang baru. Luar mungkin masih menunggu, tapi domestik bergejolak untuk tidak sabar masuk. Sepertinya gitu sih, Mas. Baik. Nah ini cukup menarik nih yang sempat disebut tadi re-equilibrium baru. Nah salah satu yang menjadi goyangan pasar yang sebelumnya terjadi kan kita tahu sempat ada sentimen negatif dari mungkin kebijakan pemerintah tentang sentralisasi ekspor, dan kemudian yang oleh sebagian analis dibaca sebagai kekhawatiran pelaku pasar untuk bahwa jangan-jangan nih ekonomi Indonesia ini lebih akan terpusat gitu atau tersentralisir. Nah, bicara tentang tersentralisir sendiri, sebenarnya negara-negara yang lain juga menerapkan pendekatan yang serupa, ekonomi yang tersentralisir dan sebagainya, dan buktinya juga secara ekonomi masih terus berjalan. Nah, kalau menurut Mas Reza nih, kekhawatiran apa sih di balik kebijakan sentralisir dan sebagainya? Padahal kan di negara lain juga berjalan gitu, Mas. Oke, secara teori, sentralisasi memang bukan hal yang negatif jika diiringi oleh efisiensi dan tata kelola yang baik, Mas. Beberapa negara seperti tadi disampaikan memang berhasil menerapkan. Namun yang menjadi perhatian investor adalah implementasi dan dampaknya terhadap fleksibilitas usaha kita, fleksibilitas bisnis yang ada di Indonesia, Mas. Baik. Jadi jika kebijakan tersebut itu meningkatkan biaya, memperlambat arus transaksi, atau mengurangi transparansi, maka akan meningkatkan persepsi risiko. Tapi jadi pasar saat ini tuh masih dalam fase menilai apakah kebijakan tersebut bersifat efisien atau justru menambah friksi. Jadi itu yang kita tunggu, Mas. Jadi secara teori that's good. Kita sedang menunggu implementasinya, Mas. Jadi sebenarnya yang dilakukan pasar sebenarnya belum dalam fase judging, tapi kemudian menilai apakah benar dengan kebijakan ini itu bisa pasar lebih efisien, secara sektoral industri juga lebih bagus, dan bisa mungkin dampaknya ke masyarakat juga semakin maksimal, begitu ya, Mas? Iya, lebih menunggu ya. Baik. Implementasinya. Nah, beralih sedikit dengan kebijakan Bank Indonesia yang kemarin cukup mengagetkan sih, walaupun mungkin sah-sah saja gitu dengan kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Nah ini Mas Reza melihatnya seperti apa? Apakah ini memang sudah layak dilakukan, bahkan kurang dari 1 bulan terakhir itu berarti kita sudah naik 50 basis poin gitu. Apakah memang sudah layak untuk dilakukan itu, atau ini hanya sementara untuk menahan bahwa agar rupiah tidak melemah lebih dalam lagi gitu? Ya, kalau sah sih sah-sah saja ya. Kenaikan BI rate memang bertujuan untuk menjaga stabilitas rupiah secara makro memang positif. Tapi memang secara jangka pendek tentu saja bisa menjadi tekanan bagi pasar saham. Kalau kemarin kita lihat juga inflasi month on month-nya Mei itu juga cukup meningkat dibandingkan month on month-nya bulan April ya. 0,2 something, 0,29 atau berapa di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi suku bunga yang lebih tinggi itu memang pasti meningkatkan cost of fund, jadi potensi untuk menekan konsumsi dan ekspansi bisnis, serta membuat fixed income menjadi lebih menarik, relatif lebih menarik dibandingkan saham. Jadi cenderungnya kalau menurut saya ini mix ya, Mas. Untuk stabilitas ini positif, tapi sementara untuk jangka pendek ini bisa jadi headwind untuk valuasi saham jangka pendek, Mas. Gitu. Baik. Nah, dikaitkan lagi dengan kondisi pasar yang demikian ramai gitu dengan segala sentimennya, ada BI rate yang baru saja dinaikkan, terus kemudian pasar yang Mas Reza bilang istilahnya tadi mencari re-equilibrium baru gitu. Nah, balik ke investor, apa kira-kira suggest yang bisa kita sampaikan dengan investor kita? Kan secara demografi masih relatif banyak atau dominan dengan investor pemula, terus Gen Z dan sebagainya, yang mungkin perlu guidance yang lebih terarah gitu. Pasar ini demikian ramai, ini harus seperti apa sih untuk bersikap di kondisi pasar yang demikian begitu? Ya, mungkin kadang-kadang terlihat agak membosankan, tapi
Seingat saya sering ngomong ini sudah 4 minggu, 6 minggu lah. Memang pendekatan yang paling relevan sekarang tuh memang pasti tetap disiplin dan selektif, Mas. Baik, Bukan reaktif. Nah, jadi even terhadap kenaikan yang dahsyat di kemarin, Mas, gitu. Jadi memang secara overall semua masih wait and see, tapi investor tuh tidak perlu sepenuhnya wait and see. Tapi juga tidak disarankan untuk agresif. Jadi kalau kita mau melakukan akumulasi bertahap, itu terhadap aset-aset yang berkualitas, yang memiliki fundamental bagus, that would be good. Karena ini sudah saya sampaikan di 2 minggu ini. Kalau sebelumnya kan masih banyak wait and see. Sekarang sudah mulai, karena sepertinya di 2 minggu yang lalu saya bilang indeks sudah di fase-fase bottoming. Sekarang ini kayaknya sih sudah lumayan bottoming. Jadi kalau untuk masuk harusnya sudah boleh lah, Mas. Gitu, Mas. Baik. Jadi sebenarnya saja kalau positif nggak apa-apa, Mas, walaupun kesannya membosankan, tapi memang itu yang paling diperlukan dalam kondisi yang demikian gitu ya, Mas, bahwa nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu khawatir, tapi kalaupun masuk ke pasar tetap selektif, tetap waspada, baca laporan keuangan atau proyeksi bisnis emiten terkait dan sebagainya, agar tidak asal ngikutin asal masuk aja begitu ya, Mas? Betul. Baik. Terima kasih banyak atas analisisnya. Sayang waktu kita terbatas. Semoga apa yang disampaikan Mas Reza bisa menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi investor untuk membuka perdagangan pada tengah pekan ini. Terima kasih Mas Reza. Sampai bertemu kembali. Mas Tovan, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Sobat Investor, demikian tadi perbincangan kami bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmiriawan. Semoga segala apa yang disampaikan tadi, segala suggest-nya, segala analisisnya menjadi manfaat bagi investor sekalian dalam mempertimbangkan strategi investasinya di hari ini. Selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka bijaklah dalam berinvestasi. Demikian dari kami, saya Taufan Sukma. Sampai jumpa.